Saya Silpa Salsabila, pertama-tama akan menjelaskan cara membuat tabel dan relasi. Nah, pertama kita buat dulu tabelnya, pilih create, klik tabel. Di sini ada ID dan tipe data. Kita simpan dulu tabelnya, buat nama tabelnya tabel barang atau TB barang, lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih view, klik design view. Nah, kita isi dulu ID-nya. Yang pertama itu kode barang. Tipe datanya kita pilih short text. Yang kedua ada nama barang. Yang ketiga ada satuan harga barang beli. Kita pilih short text. Selanjutnya kita buat harga jual. Nah, kita pilih currency. Setelahnya kita buat diskon, kita masukkan short text juga, tipe datanya, lalu stok, dan ini yang ada di tabel barang. Selanjutnya kita simpan, lalu klik data sheet. Nah, di sini kita isi di bagian kode barang, misal CPJ 0013. Nah, CPJ itu nama barangnya celana panjang pria. Satuan harganya biji, harga jualnya kita buat Rp150.000. Lalu diskonnya 5%, stoknya kita buat 200. Selanjutnya kita masukkan kode KP001 untuk kaos pria, satuannya biji. Nah, lalu harga jualnya kita buat Rp30.000. Diskonnya 5%, stoknya 100. Selanjutnya KW 002. Nah, ini kaos wanita, satuannya biji, harga jualnya kita buat Rp40.000. Diskon 5%, stoknya 100. Selanjutnya kita mau buat kemeja KW 004. Nah, ini untuk kemeja wanita, satuannya biji, harga jualnya kita buat Rp55.000. Diskonnya 5%, lalu stoknya kita buat 150. Nah, udah jadi yang tabel barangnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel pemasok. Nah, kita pilih create, lalu klik tabel, kita simpan tabelnya, nama tabelnya TB pemasok, lalu OK. Kita pilih view, design view, kita masukkan ID-nya. Ini sebagai primary key, itu kode pemasok, tipe datanya short text. Yang kedua, kita masukkan nama pemasok. Lalu yang ketiga, alamat. Lalu nomor telepon. Nah, ini kita simpan,
kita klik view, kita pilih datasheet. Nah, di sini kita masukkan kode pemasoknya, misal PS001. Lalu kita masukkan nama pemasok PT Bintang. Alamatnya Jalan Merbabu 06. Lalu kita masukkan nomor teleponnya. Dan begitu seterusnya sampai pemasok yang terakhir. Selanjutnya kita buat tabel baru. Kita buat namanya tabel pembelian. TB pembelian, klik OK. Pilih view, desain view. Nah, ini kita isi nomor pembeli. Ini jadi primary key-nya. Lalu tipe datanya short text. Selanjutnya kita buat nomor nota beli. Lalu tanggal masuk. Ini kita pilih tipenya date or time. Setelah itu kita buat kode pemasok. Ini short text dan user ID. Lalu kita simpan. Kita klik view, database sheet. Nah, kita masukkan nomor pembelinya. Misal PL 002. Terus nomor nota belinya. Selanjutnya kita pilih tanggalnya, kode pemasok PS003, dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya kita akan buat tabel pembelian. Seperti biasa kita buat tabel baru, create tabel. Kita simpan dulu untuk buat nama tabelnya. TB pembelian, detail yang ini. Nah, di sini kita klik view, desain view. Lalu kita masukkan ID-nya. Yang ini bukan primary key ya. Yang pertama itu kita buat nomor pembelian. Tipe datanya kita buat short text. Lalu kode pembelian, kode barang. Yang ketiga itu harga. Yang keempat jumlah. Di sini kita buat currency ya. Oh enggak, yang ini short text. Yang harga beli itu currency. Nah, lalu simpan. Kita buka view, datasheet view. Kita masukkan nomor pembeliannya, PL 1002. Lalu kita masukkan kode barang, misal celana panjang. Lalu harga barangnya tadi 145.000, jumlah 20.
Lalu nomor pembeli yang kedua PL3004. Di sini kita masukkan KP001, kemeja pria. Harganya 25.000, sudah didiskon, jumlahnya 20. Selanjutnya PL4200. Di sini kita masukkan KW002, yaitu harganya 15.000, jumlah 15, dan seterusnya. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, itu tabel pengguna. Kita edit di design view, lalu kita masukkan ID-nya, itu ada user ID. Tipe datanya kita buat short text, ini primary key ya. Lalu pas ID itu short text, lalu nama, setelahnya ada lalu kita simpan, kita klik view, kita pilih datasheet view untuk isi datanya. Kita buat user ID-nya dulu, lalu pas ID-nya, selanjutnya nama, kita isi selanjutnya sesuai datanya. Lalu kita masuk ke tabel selanjutnya, kita buat tabel baru, create tabel, kita simpan namanya tabel penjualan, TB penjualan. Oke. Nah, kita edit, kita masukkan ID-nya. Pertama kita buat dulu nomor nota, habis itu tipe datanya short text, yang kedua itu tanggal nota, tipe datanya date or time, yang ketiga user ID. Nah, lalu kita simpan, klik view, datasheet view. Di sini kita masukkan datanya, masukkan nomor nota, dan begitu seterusnya sampai selesai. Setelahnya kita buat tabel baru, yaitu tabel penjualan detail. Kita buat tabelnya, kita save, lalu kita edit, kita masukkan ID-nya. Yang pertama nomor nota, itu tipe datanya short text, yang kedua kode barang, lalu jumlah, lalu diskon. Kita save, lalu kita buka datasheetnya, kita masukkan nomor notanya, kode barang, begitu seterusnya sampai semua data tersusun.
Lalu di sini selanjutnya saya akan membuat relasi. Semua tabel yang sudah dibuat tadi di close dulu. Lalu pilih database tools, klik relationship. Nah, di sini kita buat relasinya, atur dulu posisi tabel yang telah dibuat. Kita atur. Setelah itu, primary key yang pertama itu kode barang, kita tarik ke kode barang yang ada di tabel penjualan detail, kita pilih enforce, lalu create. Maka akan muncul garis. Selanjutnya, primary key nomor nota di tabel penjualan ke nomor nota di tabel penjualan detail, kita enforce, kita rapikan posisinya. Lalu kode barang yang ada di tabel penjualan ke pembelian detail, kita enforce. Selanjutnya, user ID di tabel pengguna kita masukkan ke user ID di tabel penjualan, kita enforce. Lalu nomor user ID yang ada di pembelian, tabel pembelian. Selanjutnya kode pemasok itu ke kode pemasok yang di tabel pembelian. Lalu nomor pembelian yang ada di tabel pembelian ke pembelian detail. Nah, setelah itu kita rapikan posisinya bagaimana yang kita mau. Kita atur agar lebih rapi sesuai garis-garisnya. Nah, sudah jadi. Lalu kita simpan. Di sini saya akan menjelaskan form dari data yang telah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Baiklah, langsung saja saya jelaskan yang pertama mengenai form barang. Oke. Yang pertama klik create, lalu kita pilih speed form. Nah, datanya akan keluar, lalu kita rapikan terlebih dahulu agar menjadi lurus ke bawah. Kita ubah diskon, stoknya letak ke bawah, lalu kita kaitkan. Baiklah, lalu akan kita edit, klik view design. Nah, jadinya seperti ini, lalu akan kita klik desain lalu button. Nah, di sini akan kita buat, klik record operation. Nah, lalu kita add new record, lalu next. Oke, kita klik text, kita ubah jadi tambah. Oke, next, finish. Oke, yang kedua, klik bottom, lalu record operation, kita save record. Next, teksnya diubah menjadi edit. Oke, next, lalu finish. Selanjutnya yang ketiga akan kita buat klik record operation, lalu delete record. Kita ubah delete recordnya menjadi hapus ya. Next, finish, lalu kita klik lagi, kita pilih form operation, kita close open, lalu kita ubah close formnya menjadi tutup ya. Next, finish. Nah, jadi seperti ini. Lalu akan kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya TB barang ini akan kita ubah menjadi form barang. Oke, lalu komennya kita ubah ya. Untuk kita save. Tunggu.
form barangnya kita ubah dulu. Akan kita ubah jadi form data barang aja ya. Lalu kita save menjadi form barang. Nah, seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, otomatis akan tersave. Lalu kita view kan. Kita view udah jadi seperti ini. Baiklah, selanjutnya akan kita kerjakan yang kedua, yaitu TB pemasok. Ini kan tadi sudah TB barang. Lalu yang kedua TB pemasok, kita klik create, lalu kita pilih more form, pilih split form. Nah, kita klik. Nah, seperti yang tadi juga, pertama kita view, design view, lalu kita edit seperti ini, lalu kita edit, kita rapikan dia. Nah, ke sini, lalu kita klik design button seperti video yang sebelumnya teman-teman. Klik record operation, lalu add new record, lalu kita ubah menjadi tambah. Tekan next, lalu finish. Oke, yang kedua klik button, klik record operation, save record, next, text kita ubah menjadi edit. Oke, next, finish. Oke, selanjutnya kita buat lagi record operation, klik delete record ya, next, lalu teks kita edit, delete recordnya menjadi hapus, next, kita tekan finish, kita klik button form operation close form, lalu kita ubah menjadi tutup. Oke, next, ini. Oke, ini dia. Lalu kita rapikan seperti tadi juga. Selanjutnya kita edit bacaan form headernya menjadi form data pemasok. Oke. Lalu kita save. Menjadi form pemasok, kita klik OK. Oke. Selanjutnya view. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu next, yaitu form pembelian. Kita klik create seperti yang tadi. Split form. Lalu klik view, edit view. Akan kita edit yang pertama jadi form data pembeli. Oke. Kita edit, kita rapikan, lalu seperti hal yang sama kita klik desain button, lalu selanjutnya kita set namanya menjadi pembelian. Kita klik OK. Lalu kita view form view, akan jadi seperti ini. Yang keempat yaitu pembelian detail, seperti yang tadi juga videonya. Oke, pembelian detail kita menjadi form pembelian detail. Save menjadi form ya.
Oke. Dan kita klik OK. Lalu kita view menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang form pengguna. Seperti hal yang tadi, kita klik create form. Lalu kita view design view. Nah, kita edit. Lalu kita ubah ya form headernya jadi form data pengguna. Oke, kita save. TB-nya kita hapus jadi form. Kita klik OK. Kita view, form view, lalu selesai. Oke, data selanjutnya yang akan kita jadikan form yaitu form penjualan. Pertama klik DB penjualannya, lalu kita klik create, lalu kita ubah, ya kan, klik split form view, design view. Oke, kita ubah lagi, kita edit dia agar menjadi rapi. Lalu TB penjualannya kita ubah menjadi form data penjualan. Kita save TB-nya menjadi form. Oke, kita klik OK. Lalu kita view, form view. Nah, jadi oke, next data terakhir yaitu mengenai penjualan detail. Oke, kita klik TB penjualan detailnya, klik create, kita pilih split form. Oke, kita view design view, kita rapikan ya. Oke, sudah. Jadi penjualannya kita ubah ya jadi form penjualan detail. Oke, kita save. TB-nya kita ubah jadi form. Oke, kita view, form view. Oke, sudah jadi. Nah, selanjutnya setelah kita buat data tadi, sekarang akan kita tampilkan hasilnya. Ini akan kita coba ya. Di sini bisa kita lihat. Kita isi BD006 kaos oblong. Oke. Nah, di satuan harga beli kita buat biji dengan harga jual 35.000, diskonnya 5%, dan stoknya 250. Oke, kita tambah. Nah, munculnya di bawah bisa kita lihat. Lalu bisa kita ubah jadi kaos oblong pria. Kita edit berarti. Nah, berubah jadi kaos oblong pria dari data yang kita ubah di atas. Oke, bisa kita hapus. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya kita tutup. Oke, kembali seperti semula. Oke. Baiklah, saya Yuliana Arab akan lanjut menjelaskan cara membuat query. Langkah pertama yaitu dengan mengklik create, lalu pilih query design. Lalu pada tampilan ini pilih tabel mana yang ingin dihubungkan. Di sini saya akan memilih tabel barang dan tabel pembelian detail.
lalu klik add, lalu kemudian klik close. Lalu pilih field mana yang ingin ditampilkan. Klik 2 kali untuk menampilkan field yang ingin ditampilkan. Setelah selesai, klik run. Lalu berikut adalah tampilan dari query tersebut. Lalu klik simpan dan beri nama dengan nama query barang. Klik OK. Begitulah cara membuat query. Selanjutnya saya akan membuat query pembelian. Klik create, lalu pilih query design. Sama seperti sebelumnya, pilih tabel mana yang ingin dihubungkan. Klik add, lalu klik close. Lalu pilih field mana yang ingin ditampilkan dengan mengklik 2 kali. Klik run, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian simpan dengan nama query pembelian. Kemudian klik OK. Dan begitu juga seterusnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Saya Bimas Dirgantara, saya akan melanjutkan bagaimana membuat report atau laporan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengklik queries yang ingin direport. Selanjutnya klik create lalu pilih report dan akan tertampil seperti ini. Setelah itu pilih view lalu klik design view untuk mengedit tampilan report. Setelah itu pilih judul report header dan ubah sesuai dengan keinginan. Contoh data barang. Selanjutnya edit date and time dan ubah posisinya dengan cara klik lalu perbesar ke kanan sampai sejajar dengan jumlah. Jika sudah sejajar, kecilkan kembali, kecilkan secukupnya. Setelah itu pilih judul report headernya dan ubah dengan cara klik format, pilih bold, lalu ubah posisi ke tengah. Setelah itu edit page headernya dengan cara klik lalu ubah kode barang dengan mengetikkan kode barang. Setelah itu pilih bold lalu berwarna merah lalu posisikan ke tengah dan kecilkan secukupnya. Lalu pilih nama barang dan ketikkan nama barang, lalu pilih bold, berikan warna merah dan posisikan ke tengah, lalu kecilkan secukupnya. Lalu pilih satuan harga, ketik satuan harga,
lalu pilih bold berwarna merah, lalu posisikan ke tengah, lalu kecilkan secukupnya. Lalu harga jual, ketik harga jual, lalu pilih bold berwarna merah, posisikan ke tengah. Nah, setelah itu pilih diskon, pilih bold berwarna merah, posisikan ke tengah dan kecilkan secukupnya. Lalu pilih stok, ketik stok, pilih bold berwarna merah dan posisikan ke tengah dan kecilkan secukupnya. Lalu nomor pembelian, ketik nomor titik pembelian, lalu pilih bold berwarna merah, posisikan ke tengah dan kecilkan secukupnya. Lalu pilih harga beli, ketik harga beli, lalu pilih bold, lalu beli berwarna merah dan posisikan ke tengah, lalu pilih jumlah, ketikkan jumlah, lalu pilih bold berwarna merah dan posisikan ke tengah dan kecilkan secukupnya. Setelah itu edit kembali date and time-nya agar sejajar dengan jumlah, dengan kecilkan judul report header-nya, kecilkan lagi, lalu kecilkan date and time-nya. Jika sudah sejajar, perbesar tampilan nomor kerjanya, lalu perbesar total harga. Setelah itu akan tertampil seperti ini, lalu pilih back setup, pilih landscape. Setelah itu pilih design, pilih view, pilih report view, dan akan tertampil seperti ini. Lalu pilih print review, seperti ini one pack dan ini two pack. Setelah itu close point preview, pilih report preview, lalu save dan beri nama data underscore barang, klik OK, selesai. Dan selanjutnya akan seperti itu.